Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Khanawatina azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-34 sampai 36 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Katakanlah, apakah di antara sesembahan yang kalian sekutukan dengan Allah ada yang mampu menciptakan makhluk kemudian mengembalikan seperti semula? Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Katakanlah, Allah mampu mengembalikan atau Allah mampu menciptakan makhluk kemudian mengembalikan seperti semula. Fa anna tu'fakun. Lalu mengapa kalian menjadi berpaling? Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Katakanlah, apakah di antara sesembahan yang kalian sekutukan ada yang mampu memberi petunjuk ke jalan yang benar? Qulillahu yahdi lil haq. Katakanlah, Allah mampu memberi petunjuk ke jalan yang benar. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'. Bukankah yang bisa memberi petunjuk ke jalan yang benar lebih berhak untuk diikuti? Amman la yahdi ila ayyuhda. Ataukah orang yang tidak bisa memberi petunjuk bahkan diberi petunjuk? Fama lakum kaifa tahkumun. Ada apa dengan kalian? Bagaimana mungkin kalian bisa menghukumi seperti itu? Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Dan tidaklah kebanyakan mereka mengikuti kecuali prasangka. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidak bisa mencukupi kebenaran sedikit pun. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Naam. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, yaqulu ta'ala mubinan ajza alihatil musyrikin wa adama ittisafiha bima yujibu ittikhadaha alihatan ma'allah. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa ay yabtadihi thumma yu'iduhu. Wa hadha istifham bimakna an-nafyi wa takrir
ay ma minhum ahadun yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa ya ad'af min dhalika wa ajaz. Qulillahu yubdi'ul khalqa thumma yu'idu min ghairi musyarikin wala muawinin lahu ala dhalik. Fa anna tufakun ay tusrafuna wa taharifuna an ibadatil munfaridi bil ibtida' wal i'ada ila ibadati man la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan betapa lemah sesembahan-sesembahan kaum musyrikin dan sesembahan-sembahan tersebut tidak memiliki sifat-sifat yang layak untuk dijadikan sebagai sesembahan bersama Allah. Katakanlah, apakah ada dari sebagian sesembahan yang kalian sekutukan mampu memulai menciptakan sesuatu? Yakni mulai menciptakan kemudian mengembalikan seperti semula. Pertanyaan ini mengandung makna menafikan dan mengakui. Yakni tidak ada seorang pun dari mereka sesembahan-sembahan selain Allah yang mampu menciptakan makhluk kemudian mengembalikan lagi seperti semula. Bahkan keadaannya lebih lemah daripada itu. Katakanlah, Allah yang mampu memulai menciptakan makhluk kemudian mengembalikannya seperti semula tanpa sekutu, tanpa penolong untuk melakukan hal itu. Lalu mengapa kalian disimpangkan atau diselewengkan? Kemudian kalian berubah menyimpang, tidak menyembah Allah yang mampu menciptakan sesuatu dan kembali menyembah yang tidak mampu menciptakan sedikit pun, bahkan mereka itu diciptakan. Qul hal min syurakaikum ma yahdi ilal haq fi bayanihi wa irsyadihi aw bi ilhamihi wa taufiqihi. Qulillahu wahdahu yahdi lil haqq bil adillati wal barahin wa bil ilhami wat taufiq wal i'anati ila suluki aqwami tariq. Amma la yahdi ay la yahtadi illa ayyuhda di adami ilmihi wa ridaladihi wa yasraka'uhum alati la tahdi wa la tahtadi illa an tuhda. Fama lakum kaifa tahkumun ay ayu syai'in ja'alkum tahkumuna hadzal hukmal batil fi sihhati ibadati ahadin ma'allah ba'da zuhuril hujjati wal burhani annahu la yastahiqul ibadata illa Allah wahda. Katakanlah, apakah ada dari sesembahan yang kalian sekutukan yang bisa memberi petunjuk ke jalan yang benar, menjelaskan, memberi bimbingan, memberi ilham, dan memberi taufik? Katakanlah, hanya Allah semata yang mampu memberi petunjuk ke jalan yang benar dengan dalil-dalil, bukti-bukti, ilham dan taufik, dan membantu untuk menempuh jalan yang lurus. Apakah sesuatu yang tidak bisa memberi petunjuk dan hanya bisa diberi petunjuk karena tidak memiliki ilmu, atau bahkan karena sesat, yakni sesembahan-sembahan yang mereka sekutukan, yang tidak bisa memberi petunjuk juga tidak mendapat petunjuk kecuali jika diberi petunjuk? Ada apa dengan kalian sampai menghukumi seperti ini? Sesuatu apa yang menyebabkan kalian menghukumi dengan hukum yang batil semacam ini, yakni menganggap benar menyembah sesuatu selain Allah?
Padahal telah jelas hujjah dan bukti bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنوية ولا أوصافا فعلية تقتضي أن تعبد مع الله بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها فلأي شيء جعلت مع الله آلهة. Jika telah jelas bahwa sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki ciri-ciri secara makna atau ciri-ciri secara perbuatan yang menyebabkan mereka layak disembah selain Allah, bahkan mereka memiliki ciri kekurangan yang menyebabkan batilnya penyembahan terhadap mereka. Lalu mengapa sampai mereka itu dijadikan sebagai sesembahan bersama dengan Allah? Fal jawab ana hada min tazyin syaitan lil insani. Jawabannya ialah ini semua karena setan membuat indah kesyirikan itu untuk manusia. Akbahal buhtan wa adallad dalal hatta yataqada dzalika wa alifahu wa dhannahu haqqan wa wala syai'. Membikin indah kedustaan yang paling jelek, membikin indah kesesatan yang paling sesat, sampai meyakini dan mengira itu sebagai kebenaran, padahal tidak merupakan kebenaran sama sekali. Walihada qala wa ma yatabi'ul ladina yad'una min dunillahi syuraka ay ma yattabi'una fil haqiqah syuraka'a lillah fa innahu laisa lillahi syarikun aslan aqlan wala naqla wa inna ma yattabi'una adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a fasammuha alihatan wa abaduha ma'allah in hiya illa asma' samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Innallaha alimun bima yaf'alun fasayujazihim ala dzalika fil uqubatil balighah. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang menyembah selain Allah berupa sekutu-sekutu tidaklah mengikuti sesuatu yang benar, bahwa itu semua ialah sekutu-sekutu Allah. Karena Allah tidak memiliki sekutu, baik secara asal usul, secara akal atau secara dalil. Mereka hanya mengikuti prasangka, dan sungguh prasangka tidak cukup untuk digunakan sebagai kebenaran sedikit pun. Mereka menamakan sekutu-sekutu itu sebagai sesembahan, lalu mereka menyembahnya bersama Allah. Sungguh itu tidak lain kecuali nama-nama yang mereka tetapkan, dan kalian serta bapak kalian, Allah tidak menurunkan bukti atas kebenaran itu semua. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Allah akan membalas mereka atas perbuatannya itu dengan hukuman yang sangat keras. Barakallahu. Nah, di dalam ayat yang ke-34 sampai 36 ini ikhwan fillah asakumullah, secara global Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa yang disembah selain Allah itu tidak layak disembah karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak mampu menciptakan sesuatu, bahkan mereka itu yang diciptakan. Yang kedua, mereka tidak bisa mengembalikan sesuatu sesuai dengan asal semula penciptaan.
Yang ketiga, mereka tidak bisa memberi petunjuk ke jalan yang benar. Bahkan mereka itu diberi petunjuk. Nah, jadi dengan alasan-alasan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah hanya mengikuti apa ini? Prasangka saja. Mereka sebetulnya tidak yakin apa yang mereka sembah itu layak disembah. Hanya saja karena syaitan membuat kesyirikan mereka itu indah, sehingga mereka betul-betul semangat melakukan kesyirikan itu. Karena syaitanlah yang membuat indah kesyirikan mereka. Barakallahu. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Semuanya itu akan dibalas oleh Allah di hari akhirat nanti dengan balasan yang sangat keras berupa hukuman neraka. Wal iyadu billah. Maka di dalam ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Di dalam ayat-ayat ini ada beberapa faedah. Al-faidatul ula anna syuraka'a min dunillahi la yastahiquna ay yu'badu lil umur al-atiyati al-awwal annahum la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaquna. Asani annahum la yu'iduna al-khalqa yaumal qiyamah. As-salis annahum la yahduna ilal haq. Nah, jadi faedah yang pertama bahwa sekutu-sekutu yang disembah selain Allah mereka tidak berhak untuk disembah karena beberapa perkara sebagai berikut. Yang pertama, mereka tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka itu makhluk yang diciptakan. Yang kedua, mereka tidak mampu mengembalikan makhluk pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, mereka tidak bisa memberi petunjuk ke jalan yang benar. Nah, dengan tiga alasan ini sudah cukup bahwa sekutu-sekutu yang disembah selain Allah tidak berhak untuk disembah. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah. Faedah yang ketiga, yang kedua. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Annal musyrikina laisa indahum hujjatun wala burhanun fi syirkihim. Annal musyrikina laisa indahum hujjatun wala burhanun fi syirkihim illa ad-dad. Orang-orang musyrik tidak memiliki hujjah dan bukti yang kuat dalam melakukan kesyirikannya, kecuali apa ini? Prasangka atau apa ini? Praduga. Jadi mereka ketika misalkan menyembah anak sapi, menurut saya ini cocok untuk disembah, ya. Bentuknya aneh, unik, akhirnya disembah. Dia menyembah pohon. Menurut saya pohon ini umurnya sudah ribuan tahun, tapi tetap kokoh. Nah, ini mungkin cocok untuk disembah.
akan disembah. Yang menyembah matahari juga begitu. Matahari adalah lambang kehidupan, menyinari seluruh dunia. Akhirnya mungkin cocok untuk disembah. Begitu pula bulan, bintang, dan yang lain-lain yang mereka sembah selain Allah. Semuanya itu dasarnya ialah apa ini? Adzon, perkiraan, prasangka. Tidak ada hujjah, tidak ada apa ini? Bukti yang kuat. Coba sekali-kali kalian tanya, ya, yang dari Bali pulang, ya, kenapa kalian kok menyembah patung itu? Patungnya dikasih sarung, ya, dan lain-lain. Jawabannya pasti, ya ini menurut leluhur layak disembah. Jadi menurut atau mungkin begitu, itu don. Nah, ya, atau kalau ada yang dari Jepang, coba ditanya, mengapa orang Jepang itu kok banyak yang menyembah matahari? Nah, mereka itu kebanyakan ateis. Ya, orang Jepang itu nggak percaya adanya Tuhan. Nah, tapi banyak juga dari mereka yang menyembah apa ini? Matahari. Kenapa kalian menyembah matahari? Jawabannya, ya menurut kami matahari itu adalah sumber kekuatan alam semesta. Ya, mampu dipakai untuk tenaga mobil, untuk listrik, semacam. Pokoknya matahari banyak manfaatnya, sehingga menurut kami cocok untuk disembah. Jadi menurut kami, menurut saya, atau kemungkinan, sepertinya, itu semuanya dzon, bukan hujjah, bukan apa ini, burhan, bukan bukti. Atau kalau ada yang dari India, tanya, kenapa kalian ganteng-ganteng, cantik-cantik, kok nyembah sapi? Menurut kami, sapi itu adalah binatang yang suci, sehingga layak untuk disucikan dan disembah. Menurut kami. Kalau ditanya dalilnya mana, buktinya mana, nggak ada yang bisa menunjukkan, karena memang nggak ada dalilnya. Laisa indahum hujjah wala burhan illa dzan. Nah, barakallahu. Termasuk yang ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa kalian tidak mempercayai adanya Tuhan? Menurut kami manusia itu lahir, kemudian hidup, kemudian mati, ya sudah selesai. Semuanya ini terjadi dengan begitu saja, nggak ada Tuhan, ya. Berarti dugaan-dugaan saja, tidak ada bukti, tidak ada dalil. Barakallahu. Al-faidatu as-salisah, faedah yang ketiga. Inna dzanna la yughni anil haqqi syai'a. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka atau dugaan itu tidak cukup dipakai sebagai kebenaran. Masih menduga-duga, masih mengira-ngira. Tidak sampai tingkat apa ini? Yakin. Nah, jadi kalau ada orang ditanya, jawabannya ya mungkin, seperti nggak yakin dia. Tanya, kenapa fulan kok nggak masuk? Ya mungkin pergi Ustaz. Kamu tahu perginya? Ya mungkin. Karena dia nggak yakin, ya kan? Nggak bisa dipakai. Nah, jadi menyangka atau menduga-duga itu tidak bisa dipakai sebagai bukti kebenaran. Masih praduga. Sampai betul-betul yakin. Inna dhanna la yughni anil haqqi syai'a. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat. Hidayatut taufiq
hidayatut taufiqi biyadillahi wahdah. Hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi tidak ada satupun dari makhluk, baik itu malaikat, para nabi, para rasul, bangsa jin atau manusia atau siapapun, tidak ada yang bisa memberi taufik kepada seseorang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Nah, adapun para nabi dan rasul yang memberi bimbingan, penyuluhan ke jalan yang benar, itu namanya bukan hidayah taufik. Tapi apa ini? Hidayatul irsyad wal bayan. Yakni memberi bimbingan dan penjelasan saja. Urusan orang itu mau menerima kebenaran atau menolak, itu para nabi dan rasul tidak mampu untuk mengaturnya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu diberi hidayah taufik oleh Allah, maka dia akan menerima kebenaran itu. Tapi kalau belum diberi hidayah taufik oleh Allah, maka dia tidak akan menerima kebenaran itu. Sekalipun 1001 hujjah dan dalil disampaikan kepadanya. Nah, qulillahu yahdi lil haq. Katakanlah, hanya Allah yang mampu memberi hidayah ke jalan yang benar. Al-faidatu al-khamisah. Inna syaitana zayyana lil insani akbahal buhtani wa adalla ad-dhalali hatta ittaqada dzalika haqqa wa huwa la syai'. Nah, sesungguhnya setan menghias-hiasi manusia, membuat indah kedustaan yang paling jelek, membuat indah kesesatan yang paling sesat, sampai akhirnya manusia tadi meyakini sebagai kebenaran, padahal tidak benar sama sekali. Jadi jelas-jelas dustanya, jelas-jelas sesatnya itu dipoles sama setan jadi indah, sehingga diyakini oleh manusia sebagai kebenaran, padahal tidak benar sama sekali. Wa huwa la syai'. Itu canggihnya setan. Ya. Manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, kecerdasan, itu sampai dibikin KO oleh setan. Sesuatu yang jelas-jelas bohongnya, sesuatu yang jelas-jelas dustanya, sesuatu yang jelas-jelas sesat dan batilnya dipoles oleh setan sedemikian rupa, menyebabkan manusia sudah tidak mampu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan dianggap sebagai kebenaran, padahal tidak benar sama sekali. Itulah sebabnya, jangan sekali-kali kita menggantungkan pada kemampuan diri kita sendiri. Oh, saya bukan orang bodoh, ya, nggak bisa dibohongi, nggak bisa dibujuki, nggak akan bisa disesatkan, ya, nggak akan tertipu. Jangan sekali-kali berkata demikian, karena kalau setan sudah tampil maksimal, yang jelek-jelek dipoles, yang batil-batil dipoles, yang sesat-sesat dipoles, jadi indah. Orang yang tadi bilang seperti itu langsung tertarik dengan kebatilan dan dianggap sebagai kebenaran, padahal tidak benar sama sekali. Ya, dia tersesat. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi hidayah taufik, diberi istiqomahan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dari tipu daya setan yang menyesatkan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.